Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dengan judul tafsir ayat tafsir nusus dan sikok. Dan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Alif Firmansyah, NIM 1120034, dan teman saya Sekar Ayu Maulidiningsih dengan NIM 1120032, dan sama Fenty Fitriani dengan NIM 1120029. Yang pertama, ayat tentang nusus dan sikok terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idurhunna wahjuruhunna fil madji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tadhu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. In hiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan disahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sumber tafsir Jalalain halaman 84. Adapun asbabun nuzul dari ayat di atas, ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi bersama istrinya Habibah binti Said. Sa'ad termasuk orang terpandang dalam sukunya, sementara kedua-duanya dari kaum Ansor. Peristiwanya sebagai berikut. Pada suatu hari, Habibah ini durhaka kepada suaminya, lalu sang suami menamparnya. Kejadian seperti ini selalu dilaporkan oleh ayahnya bersama putrinya itu kepada Nabi SAW. Kata si ayah, "Anakku Habibah ini telah mempersiapkan tempat tidur untuk suaminya, tetapi tahu-tahu suaminya menamparnya." Nabi SAW pun menjawab, "Dia boleh menuntut atau kisos. Suaminya belum seberapa jauh." Mereka dipanggil lagi oleh Nabi, "Kembalilah kalian, karena kini Jibril telah datang kepadaku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Laki-laki adalah pengurus bagi wanita." Quran surat An-Nisa ayat 34. Adapun makna mufradat. Yang pertama, qawamuna, qawamina, jamak dari kata qawam
tampil dalam bentuk mubalaghah, berarti melakukan tugas terkait menjaga dan memelihara. Laki-laki adalah gawam bagi istrinya. Ia diibaratkan seorang pejabat yang memerintah rakyatnya, menyuruh dan melarang mereka, tetapi di sisi lain pejabat itu juga menjaga dan membenahi. Yang kedua, qanitatun, berasal dari kata al-qunut, yang berarti ketaatan yang berketerusan. Di antara maknanya adalah doa kunut dalam sholat. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah para istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suami-suaminya. Yang ketiga, nusuzahunna, berarti kedurhakaan mereka atau para istri yang melonjak dan tak mau taat kepada kalian para suami. Kata anmuyas pada asalnya berarti tempat yang tinggi. Di antara penggunaannya adalah talun nasjis, yang berarti benteng yang tinggi. Adapun yang keempat, faidahuna, berarti ingatkanlah mereka terhadap ketaatan dan pergaulan yang baik dengan suami seperti yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, al-masji'i, berarti berpisah tempat tidur atau pisah ranjang dan tidak tidur. Dan yang keenam, syikok, berarti perselisihan dan permusuhan. Kata ini diambil dari asyikok, yang berarti sisi, karena dua orang yang bermusuhan berada di satu sisi, sementara yang lain berada di sisi yang lain pula karena permusuhan dan perselisihan. Dan yang terakhir, hakaman, berarti orang yang mempunyai hak untuk mengadili dan memutus antara dua perkara di orang yang berseteru. Sumber Syekh Muhammad Ali Asyabuni, tafsir ayat-ayat ahkam, Depok Kaira Publishing 2016, halaman 478 sampai 479. Dan yang seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan Quran Surat An-Nisa ayat 35. Penafsiran Surat An-Nisa ayat 34 dan 35 dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, tafsir Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, para lelaki itu menjadi pengurus atau pemimpin bagi perempuan karena Allah telah mengutamakan atau melebihkan sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta-hartanya. Nah, tafsir dari ayat tersebut yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, yakni laki-laki adalah pemimpin wanita bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya dan mendidiknya tatkala ia berbuat penyimpangan, karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni karena lelaki lebih unggul daripada wanita dan karena mereka telah menginfakkan hartanya berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan oleh Allah untuk mengurus mereka, dan oleh sebab itu maka wanita wajib mentaati laki-laki sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah serta memelihara hartanya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, yang artinya perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang mentaati suaminya, yang memelihara atau merahasiakan segala apa yang terjadi antara suami dan istri berdasar perintah Allah. Wanita yang solih adalah wanita yang taat kepada suaminya dan melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada, yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Ayat ini mengandung pelajaran besar bagi kaum perempuan, yakni agar supaya mereka menjaga dirinya, kehormatannya, harga diri, serta harta suami ketika suami mereka tidak ada. Dan perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat durhaka kepadamu, maka berilah nasihat, jangan tidur sepanjang tengahnya dan pukullah mereka.
Nah, jika kamu melihat indikasi atau tanda-tanda istrimu melakukan nusyus, yakni istri yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. Berikut adalah beberapa tindakan edukatif yang bisa dilakukan oleh sang suami. Yang pertama, nasihat kepada si istri dan mengingatkan mereka akan siksaan Allah lantaran dia mendurhakai suaminya. Yang kedua, hindarilah dia di tempat tidur. Yang dimaksud al-hajru ialah tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya atau membelakanginya. Dan yang ketiga adalah memukul mereka. Yakni jika istri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan setelah diboikot, maka sang suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, para ahli fikih mengatakan pukulan yang tidak melukai adalah yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas. Lalu dilanjutkan dengan ayat Fa'in ata'dakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika mereka kembali mentaatimu, janganlah kamu berlaku curang terhadap mereka. Maksudnya jika si istri sudah kembali mentaati suaminya, maka setelah itu tidak ada lagi jalan bagi suami untuk menyudutkannya, memukulnya, dan menjauhinya di tempat tidur. Innallaha kana aliman kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah memperingatkan kepada kaum suami dengan kekuasaan dan kebesarannya supaya suami tidak menzalimi istri dan berlaku curang. Dia adalah pelindung bagi mereka. Dia akan memberikan siksanya kepada suami yang berlaku kurang baik kepada istrinya karena telah menganiaya si istri. Kemudian tafsir surat An-Nisa ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Iyuridu islahi wafiqillahu bainahuma. Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengaji jika pihak suami bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menerus. Jika istri yang salah, maka mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah. Para ulama berpendapat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan, yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan, bukan perceraian antara suami istri. Yaitu, jika keduanya ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Dalam hal ini, penengah disebut juga hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Bar dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, para ulama sepakat bahwa apabila kedua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah tidak boleh dijadikan keputusan. Lalu dilanjutkan dengan ayat Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka kedua penengah mengkaji, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Maksudnya adalah Allah pasti mengetahui segala keadaan dan budi pekerti umatnya. Dia juga mengetahui segala kemungkinan yang terjadi antara suami istri dan sebab-sebabnya. Karena itu Allah mensyariatkan hukum-hukum bagi mereka dan bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya Sekar Ayu Maulidiningsih, NIM 1120032, akan melanjutkan memaparkan materi. Untuk slide selanjutnya masih tentang kelembutan tafsir yang kami ambil dari kitab tafsir ayat-ayat ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di sini dijelaskan kelembutan tafsir yang pertama, yaitu alasan laki-laki dijadikan pengurus bagi perempuan. Terdapat dua alasan mengapa Allah menjadikan laki-laki sebagai pengurus perempuan, yaitu yang pertama karena pemberian dan yang kedua karena pekerjaan. Adapun penyebutan dalam bentuk mubalaghah qawwamuna 'ala nisa'i untuk memberikan kesan bahwa kepemimpinan suami terhadap istrinya adalah kepemimpinan yang utuh layaknya
perintah terhadap rakyatnya. Karena itu suami berhak memerintah dan melarang, mengatur dan mendidik. Akan tetapi, mereka juga mempunyai tanggung jawab besar dalam memelihara, menjaga dan melindungi. Disinilah rahasia diungkapkan firman Allah itu dalam bentuk jumlah ismiyah atau pola kalimat yang semua komponennya berupa kata benda. Kedua, Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf, mengatakan para ulama menyebutkan beberapa kelebihan laki-laki seperti akal, ketegasan, kemampuan yang keras, dan kekuatan fisik. Jadi, di antara mereka adalah contohnya itu para nabi, imam-imam besar, imam-imam kecil, mujahidin, muazin, juru pidato, saksi dalam perkara-perkara kriminal, kisos, kelebihan dalam walis, kewalian dalam perwalian, dan penyadaran nasab dan seterusnya itu lebih condong kepada pria. Untuk yang nomor 3 yaitu kelebihan laki-laki ini diungkapkan dalam redaksi lantaran Allah lebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ungkapan ini sudah cukup singkat, akan tetapi diungkapkan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu menunjukkan bahwa wanita dan pria itu seperti anggota tubuh. Laki-laki berkedudukan sebagai kepala, sedangkan wanita berkedudukan sebagai badan. Seolahnya anggota tubuh, jika mereka tidak sinkron dalam mengerjakan suatu hal, maka tidak akan mencapai tujuan yang mereka harapkan. Selanjutnya, yang keempat yaitu penyebutan kata al-islah atau damai atau rukun tidak diiringi dengan penyebutan kata lawannya yaitu at-tariq, perceraian antara suami dan istri. Dimasukkan di sini kenapa hakam itu dari pihak keluarga, karena dari pihak keluarga yang dekat ya, yang kiranya dapat membantu perselisihan mereka berdua, sehingga mereka berdua dapat menemukan titik perdamaian lagi, sehingga dapat berkumpul lagi dan tidak berselisih terus seperti sebelumnya. Baik, untuk poin yang selanjutnya mengenai kandungan hukum. Pertama, pengertian mengenai nuzuz. Secara etimologi, nuzuz merupakan masdar dari fi'il nasyasya yanshushu yang berarti durhaka, menentang dan membenci atau bertindak kasar. Nusyuzu az-zaujah berarti kedurharkaan, penentangan istri terhadap suami. An-nuzuz artinya tinggi hati. Wanita yang nuzuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya dan membenci suaminya. Sumber ini dikutip dari Muhammad Nasib Ar-Rifai, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya mengenai pengertian syikok. Syikok secara etimologi, syikok artinya perpecahan, perselisihan. Menurut Hamka, arti asal dari syikok ialah retak, menghadang, pecah. Suami istri belum resmi bercerai, dan apabila orang lain tidak ikut campur dalam hal ini, maka ditakutkan akan terjadi secara berlarut-larut. Syikok merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, syikok berbeda dengan nuzuz, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri saja. Slide selanjutnya mengenai tindakan yang dilakukan suami ketika terjadi nuzuz. Yang pertama, memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, sebagaimana firman Allah, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka itu. Yang kedua, pisah ranjang dan tidak dicampuri berdasarkan firman Allah, wahjuzuhunna fil mawadi'i, dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Yang ketiga, pukullah yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan syiwa dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyadarkannya berdasarkan firman Allah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dan jika ketiganya itu tidak jalan, tidak membuat si istri sadar, maka dicari jalan lain, yaitu dengan bertahkim atau mengutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang bertujuan supaya menjadi jembatan kepada mereka semua untuk menemukan jalan keluar. Poin yang selanjutnya mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi syikok. Jika suami dan istri kekeh akan pendirian masing-masing, tidak ada perdamaian lagi, sehingga syikok akan tumbuh atau retak menghadang pecah, padahal belum resmi bercerai.
Maka tindakan yang harus dilakukan yaitu mendatangkan orang ketiga dan dari pihak istri yang merupakan orang soleh dan keluarga terdekat, sehingga dapat menyelidiki perkara yang sebenarnya lalu diselesaikan dengan kepala dingin dan benar-benar mau mencari islah, yaitu perbaikan atau perdamaian, dan keduanya mendapat taufik dari Allah atau keputusan mereka diridhoi Allah. Slide berikutnya mengenai akibat hukum nusyuz dan syikok terhadap perkawinan. Jika terjadi nusyuz dan syikok, maka akibat hukum akan menimbulkan dua. Yang pertama yaitu perceraian, yang akan membawa pada kehancuran pada rumah tangga. Perceraian ini itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Perceraian itu dibolehkan, namun Allah membencinya, dan ini sesuatu jalan yang seharusnya dihindari. Namun apabila perceraian ini adalah jalan yang paling baik di antara mereka berdua, maka tidak apa-apa untuk bercerai, namun dengan proses dan prosedur yang baik. Terus yang kedua yaitu perdamaian dan kerukunan. Antara pihak dan istri membina kembali keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dan diharapkan dengan diutusnya kedua hakam ini dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan bisa menyatukan mereka kembali dan bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak, dari pihak suami maupun dari pihak istri. Yang selanjutnya mengenai kedudukan hakam dan kriteria hakam. Ayat ini menunjukkan wajibnya mengangkat hakam yang berasal dari keluarga. Menurut ulama, perintah ini bersifat istihbab atau sunnah, sebab tugas dan fungsi hakam juga boleh berasal dari orang luar. Hanya saja, jika dari pihak keluarga dirasa lebih patut dan cocok. Para ahli fikih masih berbeda pendapat tentang kedudukan dua hakam. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat kedua hakam tidak berhak menceraikan kecuali dengan kerelaan suami istri. Imam Malik berpendapat kedua hakam boleh mengambil kebijakan tanpa seizin suami istri menurut pandangan mereka, asalkan demi kemaslahatan suami istri boleh-boleh saja. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, yaitu bolehnya hakam itu mendamaikan dan menceraikan, dan juga berpendapat hakam itu hanya untuk mendamaikan saja. Baik, jadi mengenai kedudukan hakam itu sendiri yang diangkat dari keluarga suami maupun istri, para ulama masih berbeda pendapat antara hanya mendamaikan atau hakam ini mempunyai kedudukan atau kewenangan untuk menceraikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi nusyuz dan syikok yang ditafsirkan pada Quran surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.